kena musibah, lihat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah begitu jelas bilang kepada kita semua, kita kan pengen selamat nih, hidup di dunia jauh daripada bencana, petaka, musibah dan lain sebagainya. Maka patokannya kata Allah, lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kata Allah, seandainya di satu negeri, di satu kampung, di satu desa, walau anna ahlal qura amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, maka orang ketika dia bilang beriman tidak cukup hanya manis di lisan saja. Nih, saya orang beriman, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tapi jauh ruku dan sujud kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, tapi ketika harta banyak tidak mau memberikan bantuan sebagian rizkinya, sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Berarti dia belum beriman. Orang beriman itu, kata Nabi, adalah yang pertama dia harus ucapkan dengan lisan. Tuh yang pertama tuh, qaulun bil lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil qalbi, meyakini dalam hati nih, keyakinan yang terkadang membuat orang jauh kepada Allah. Dia tidak yakin dengan pahala yang Allah berikan buat mereka yang melakukan ibadah. Maka di dalam ayat yang lain kan jelas tuh, siapa orang yang berbuat baik, artinya beribadah kepada Allah, maka pahala balasannya, artinya apa? Surga. Yang kedua, siapa orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, tidak mau beribadah kepada Allah, melakukan kerusakan-kerusakan kepada umat manusia lainnya, maka jelas dia berarti berbuat jahat, neraka tempatnya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, maka jaminannya, garansinya kata Allah, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, yaitu kaitannya dengan tadi S, yaitu salat. Ini yang jangan sampai ditinggalkan kalau ingin negerinya jauh daripada bencana. Jadi di satu negeri, di satu kampung itu bisa terbebas dari bencana musibah dengan takwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Bahkan bukan cuma terbebas dari bencana, tapi Allah berikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Kata ulama bilang ziyadatul khair. Keberkahan itu bertambah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rizki kita berkah, alhamdulillah. Umur kita berkah, alhamdulillah. Kita punya aktivitas, kita punya apapun selalu diberkahi oleh Allah. Itu termasuk kita punya anak, cucu. Mudah-mudahan anak cucu semua yang kita miliki diberikan keberkahan, keberkahan dalam hidupnya. Maksudnya begitu hadirin. Maka jaminannya tuh ya, surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Diberikan keberkahan bukan cuma dari langit, tapi dari bumi. Tumbuh namanya buah-buahan, tumbuh namanya pepohonan. Disitulah keberkahan Allah turunkan, Allah munculkan dari bumi, dan keberkahan Allah turunkan dari langit, hujan-hujan yang membuat sejuk udaranya. Itu hadirin. Maka keberkahan itu bisa diraih bagi siapa?
bagi mereka yang senantiasa salat, beribadah kepada Allah, iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah, hadirin, insya Allah hidupnya, eksistensinya, keberadaannya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, insya Allah ketika selalu dekat kepada Allah, itu akan terhindar dari segala musibah, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini saja kajian kita. Sudah menunjukkan 43 menit, 2 menit kesimpulan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dijadikan hamba-hamba yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sadar betul posisi kita, wujud nyata adanya kita itu dari mana dan akan kemana. Dan juga kesimpulannya lagi, kita senantiasa mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan juga semua kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting lagi, ketika kita mati semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian yang dapat kita ikuti bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini terkait tentang 3 obat penawar musibah, yaitu dengan kunci 3S: sadar, sabar, dan sholat. Untuk itu para jemaah, silakan yang mau menambahkan atau bertanya terkait kajian hari ini, kami persilakan. Dari Pak Ali. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Saya mau tanya tentang musibah yang terjadi di daerah Arab Saudi kemarin itu. Apakah hubungannya dengan yang ada di Indonesia gitu ya? Apakah itu memang orang Arab bersama melakukan hal-hal yang kurang baik? Oh ya, gimana tanggapannya Pak Ustaz tentang musibah yang ada di sana Pak ya? Iya. Jadi gini. Ya, makasih. Alhamdulillah ya. Sudah mau bertanya, alhamdulillah. Jadi gini Pak, memang seperti tadi kita simak, yang namanya musibah itu benar juga tuh yang Ebik Ade nyanyikan tuh, ya kan? Akibat ulah tingkah kita yang bangga dengan dosa-dosa kita, akhirnya lupa kepada Allah. Maka mau di Arab kayak mau di Mekah kayak mau dimanapun berada, ya, kalau penduduk negeri itu jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, jauh pokoknya anti dengan ibadah, bahkan sebaliknya perbuatan maksiat mungkarnya itu yang mereka lakukan terus menerus tiap hari, itu yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di suatu negeri, jangankan di suatu kampung, di rumah tangga kita nih, kita punya anak, punya istri, semuanya jauh kepada Allah. Misalkan punya anak nih, yang sholat cuma kita doang, anak gak pernah sholat, istri gak pernah sholat. Ketika di rumah itu terjadi musibah, misalkan, masya Allah, entah kebakaran kah, entah kebanjiran kah, entah gempa. Nah di satu rumah itu yang terkena bukan cuma anak sama istri kita yang gak pernah sholat, kita pun tuh bisa terjadi. Masya Allah. Maka disinilah ya intinya bahwa kejadian dimanapun berada, dimanapun tempat, memang semata-mata dari ulah perbuatan maksiatnya. Maka di dalam kitab Awamir ada tuh, kitab Awamir, ya,
kitab yang paling rendah, kitab yang paling dasar. Sebelum Alfiyah, kitab Nahwu itu ada tuh, wal maksiyatu qabihun adzabuha. Artinya maksiat itu, masya Allah, qabih. Qabih itu apa? Buruk. Buruk. Artinya sungguh sangat menyakitkan. Gitu. Wal maksiyatu qabihun adzabuha. Maka ujungnya, finalnya itu yang akan dia terima azabnya, siksaannya. Gitu hadirin. Bisa dimengerti Pak ya? Baik, terjawab yang berani. Mungkin yang lain, Pak Budi, silakan. Terima kasih Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mau tanya Pak Ustaz terkait dengan kesadaran. Artinya segala sesuatu kita udah cukup sabar, terus kita sabar. Akhirnya ya kita nyerah juga nih. Dan akhirnya ya udah putus asa. Nah, itu gimana ya mensiasatinya? Jadi kita jadi suzon jadinya Pak Ustaz. Iya, paham. Ya, baik. Jadi gini pertanyaannya, saya paham ya. Jadi gini Pak, memang tidak sedikit juga orang yang ketika di tempat musibah, tempat bencana, ya, dicoba sabar tuh, sehari dua hari sabar. Tapi kok kayaknya gitu, seakan-akan dia nggak nerima nih, kan begitu pertanyaannya. Waduh, akhirnya timbul di pikirannya suudzon kepada Allah, masya Allah. Maka gini, pertanyaannya kan bagaimana mensiasatinya, kan gitu. Untuk pikiran kita, kalbu kita, hati kita tidak punya rasa suudzon kepada Allah, itu kembali kepada tadi yang pertama tuh S, yang pertama adalah sadar. Oh iya, saya ini kan orang berasal di dunia ini, kan apa sih yang dibawa ketika lahir di dunia, gitu Pak ya. Maka mensiasatinya adalah pertama sadar, gitu. Sadar dengan segala kelemahan, sadar dengan segala kekurangan, gitu. Ketika ditempa musibah, kehilangan harta, mobil kita misalkan dicuri orang, motor kita misalkan diambil orang, atau dompet kita misalkan dicopet dan lain sebagainya, maka masya Allah, jangan sekali-kali timbul di pikiran kita, ya Allah, akhirnya sudah tuh kepada Allah, ya kan? Kok begini amat ya? Padahal kan sholat jalan terus, misalkan, kan ada orang kayak gitu ya. Padahal kan saya sholat jalan terus, ya Pak Haji ya. Saya sodako rajin, ya, bantu mereka fakir miskin, yatim piatu, janda muda, janda tua disantunin, janda muda dikawinin, ya kan? Masya Allah, itu kan bagian daripada ibadah itu. Tapi kok kenapa ya Allah? Saya selalu kena musibah. Maka kalimat-kalimat itu yang mesti kita hilangkan. Jangan sampai keluar dari lisan kita kalimat bertanya tuh, ya kan, kenapa sih Allah, kenapa sih Allah. Nah, itu yang akan kita dengan sendirinya, dengan melontarkan kalimat itu, seakan-akan kita tidak ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Dakwah Akbar jelas tuh, ya, man lam yardo, gitu, diqodoi walam yasbir ala na'mani, kan gitu. Siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, ya kan? Fal yatub robban siwaya, maka cari Tuhan selain aku. Fal yakhruj min tahti samai, keluar kata Allah dari langit ini. Lah kita kalau diusir sama Allah, masya Allah, mau lari kemana kita, ya kan? Gara-gara kita nggak sabar, kan gitu. Kita nggak ridho dengan ketentuan kehidupan yang sudah Allah gariskan kepada kita, ya kan? Dengan kondisi keadaan yang saat sekarang seperti ini, baik ekonominya, baik pendidikannya dan lain sebagainya, itu semata-mata memang sudah ada keputusan
dari Allah, dan selanjutnya yaitu bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak ya jawabannya, sadar dan sabar gitu. Jadi dengan sadar sabar ya udah, nggak ada tuh nanti dalam pikiran kita, dalam hati kita suudzon, buruk sangka kepada Allah, bahwasanya ada satu perbuatan yang memang sangat Allah murkai, Allah sangat benci. Apa itu? Yaitu berburuk sangka kepadaku gitu. Seperti gini, kita berdoa kepada Allah nih, tapi ketika kita berdoa kepada Allah tapi dalam hati kita ada keraguan tuh, dijabah apa enggak nih doa kita, dijabah, dikabulkan apa enggak nih. Nah ketika kita ragu-ragu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu kan artinya udah ada buruk sangka tuh, ya kan? Berburuk sangka kepada Allah, tidak yakin gitu. Masya Allah, padahal kan kata Nabi bilang apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua kepada Allah wa antum muqinuna, dan kalian yakin betul bahwa doanya itu dijabah. Maka dalam hadis qudsi Allah kan sampai bilang, ya, anna inda dhanni abdi. Aku kata Allah tergantung prasangka hambaku gitu. Kalau hambaku punya prasangka baik kepadaku, insya Allah akan baik. Tapi kalau punya prasangka buruk, awas, hati-hati. Ketika dia melangkah, pasti nanti akan terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan. Kenapa? Karena kalau kita berbaik sangka kepada Allah, jelas gitu, Allah berikan yang terbaik buat kita. Maka solusinya, ya, mensiasatinya adalah yang pertama, sadar, sabar, dan kita tahu betul bahwasanya semua yang ada di dunia ini hakikatnya semata-mata Allah yang berkuasa gitu. Ya Pak ya? Satu lagi Pak Ustaz. Lagi. Sabar itu ada batasnya. Ini dia. Paham saya. Jadi gini, ada orang yang bilang, Pak Ustaz, sabar itu ada batasnya nggak sih? Masya Allah. Sabar itu